Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdan Badila dengan NIM 2211100014. Saya di sini memenuhi tugas mata kuliah bimbingan penulisan skripsi yang diampu oleh Bapak Ahmad Harisul Miftah, MSI. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Peran Perjanjian Pranikah dalam Menjamin Keadilan Gender dalam Perkawinan Islam. Dimulai dari latar belakang. Seorang wanita dan pria dewasa pada dasarnya akan memiliki kehidupan baru, yaitu menginjak ke jenjang pernikahan, di mana pasangan tersebut akan membangun kehidupan rumah tangga sesuai dengan agama masing-masing. Dalam konteks perkawinan di Indonesia, isu ketidakadilan gender masih menjadi persoalan yang kerap terjadi baik dalam praktik rumah tangga maupun dalam penyelesaian hukum ketika terjadi perceraian. Ketimpangan dalam relasi antara suami dan istri seringkali dipengaruhi oleh interpretasi yang patriarkis terhadap ajaran agama dan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perjanjian perkawinan. Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan sakral antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi ketimpangan antara suami dan istri, khususnya dalam hal pembagian hak dan kewajiban. Ketimpangan ini seringkali terjadi karena pengaruh budaya patriarki yang masih melekat kuat di sebagian masyarakat Muslim, sehingga perempuan seringkali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam perkawinan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun hukum. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam hukum Islam, perjanjian merupakan ikatan atau akad yang berarti sebagai sebuah tindakan dari seorang untuk melaksanakan atau tidak suatu hal dan tidak bersangkutan dengan keinginan orang lain. Janji hanya terikat pada pihak yang melakukan perjanjian seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 76. Perjanjian perkawinan menurut hukum Islam adalah sebuah perjanjian oleh dua pihak dengan tujuan untuk saling mengikatkan diri dengan ikhlas sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Artinya bahwa semua hal yang dijanjikan oleh para pihak bisa dikatakan sah jika secara menyeluruh tidak melanggar syariat Islam. Secara hukum positif, perjanjian pranikah di Indonesia diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pejabat pencatat pranikah. Sementara itu, dalam hukum syariah, perjanjian pranikah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan ajaran agama. Dalam kedua konteks hukum tersebut, perjanjian pranikah memiliki peran yang penting dalam menjaga keadilan dan keharmonisan dalam hubungan pernikahan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap etimologi, epistemologi, dan aksiologi perjanjian pranikah baik
dalam hukum positif maupun hukum syariah menjadi penting dalam upaya memahami praktik pernikahan dalam masyarakat Indonesia. Fenomena mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dapat kita temukan dalam salah satu keluarga di Indonesia, di mana suami istri telah menandatangani perjanjian pranikah yang berdampak pada pelaksanaan kewajiban pemenuhan hak suami istri. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian kualitatif yang mendalam mengenai peran perjanjian pranikah dalam menjamin keadilan gender dalam perkawinan Islam. Penelitian ini akan menggali pengalaman pandangan dan praktik masyarakat Muslim terkait perjanjian pranikah serta mengevaluasi kontribusi terhadap terciptanya relasi suami istri yang adil, setara, dan harmonis dalam perspektif Islam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada efektivitas perjanjian pranikah, tetapi juga menawarkan rekomendasi terhadap intervensi hukum progresif yang berorientasi pada kesetaraan. Hal ini sejalan dengan visi hukum Islam yang bersifat adaptif, kontekstual, dan menjunjung keadilan. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum Islam berbasis perspektif gender, serta manfaat praktis bagi lembaga peradilan, kantor urusan agama, dan penyuluh agama. Pengetahuan yang dihasilkan juga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan modul pranikah yang responsif terhadap isu gender dan memperkuat advokasi hukum bagi perempuan. Yang kedua, B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa itu perjanjian pranikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif? Yang kedua, bagaimana peran perjanjian pranikah dalam menjamin keadilan gender dalam perkawinan Islam? Yang ketiga, apa saja faktor yang mendukung atau menghambat efektivitas perjanjian pranikah? Selanjutnya, tujuan penelitian ini yang pertama, menganalisis kedudukan hukum perjanjian pranikah dalam hukum Islam dan nasional. Yang kedua, menjelaskan bagaimana perjanjian pranikah dapat membantu menciptakan keadilan gender. Yang ketiga, memberikan rekomendasi agar perjanjian pranikah lebih diterima dalam masyarakat Muslim. Ini manfaat penelitian ini, yang pertama ada manfaat teoritis. Pengembangan ilmu hukum keluarga Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam, khususnya terkait konsep perjanjian pranikah keadilan gender. Yang kedua, manfaat praktis. Salah satunya sebagai rujukan bagi calon suami istri. Penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi calon pasangan suami istri yang ingin memahami manfaat dan fungsi perjanjian pranikah dalam menjamin hak-hak masing-masing pihak secara adil. Yang terakhir, metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum Islam, serta literatur berkaitan dengan perjanjian pranikah dan keadilan gender. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.
Jadi teknik pengumpulan datanya, yang pertama adalah studi pustaka. Studi ini dilakukan dengan menelaah berbagai literatur dan dokumen hukum berkaitan dengan topik penelitian. Yang kedua ada wawancara atau interview. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi langsung dari pihak-pihak yang berpengalaman atau berwenang dalam isu perjanjian pranikah dan keadaan gender. Yang terakhir ada dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen resmi atau pribadi yang relevan, seperti bentuk perjanjian pranikah, brosur informasi dari KUA atau notaris, dan putusan. Yang keempat ada teknis analisis data. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis isi dan analisis deskriptif kualitatif. Yang kelima ada sistematika pembahasan. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.